Selamat pagi Pak Rid. Selamat pagi, Ya, Pak Bella. kita ngomongnya selamat pagi tapi mungkin pada saat tayang sore hari. Oh Jadi ya, bisa dikatakan selamat sore. oke. Ya, terima kasih sudah datang Pak. Nah, Saya tahu Pak Rid jadwalnya padat sekali dan sibuk dan kemarin sempat COVID ya Pak ya ke iya, Singapura. iya. Ini kali ketiga saya kena COVID. Sepanjang 2 tahun ini kali ketiga ya Pak Iya, ya. Tapi sudah membaik. ya sudah membaik. Dan Ibu, Ya, dia juga sudah membaik. Dia sebenarnya tidak sekuat dengan saya kali ini. Saya lebih sakit. tapi untung sudah vaksin sampai ketiga. Ya, sudah vaksin sampai ketiga sebelum kena. Oke, terima kasih sudah datang sekali lagi Pak. Dan kita mau, ini nama acara kita itu ngobrol bareng. Oke, Ya, jadi hanya mengobrol hal-hal yang ringan. Mungkin nanti setelah ini kita akan coba gali yang lebih berat. Cuma karena episode baru awal-awal, jadi kita hanya sekedar berbagi pengalaman, khususnya dengan pengalaman para senior kita. Mhm. Begitu Pak. Nah, salah satunya Pak Rid yang sudah cukup lama ada di STI Pak ya. Mhm. Nah, saya mau bertanya dulu pengalaman Bapak dari Bapak kuliah tadi kan katanya sebenarnya Pak Rid ini kuliah S1-nya justru bukan teologi ya Pak ya, Ya, bukan. melainkan di Saya mulai dengan ilmu kimia. Mhm. Tapi kemudian itu mulai merasa panggilan untuk melayani Tuhan. Jadi saya rasa kalau kimia mungkin tidak terlalu berguna. Tapi ada ilmu berhubungan dengan itu, namanya medical technology. Oke. Itu memakai kimia dan semua yang lain, membuat pemeriksaan di laboratorium di rumah sakit. Jadi itu akhirnya satu saya dari medical technology. Itu sampai selesai. Sampai selesai. Jadi dengan itu ya sudah didapat ya sertifikat dan ijazah juga untuk ya memimpin laboratorium sebenarnya. Berarti Bapak convert dari Dari ilmu kimia, kimia. ya karena ini itu ada pendekatan. Jadi itu karena memakai kimia untuk pemeriksaan ya oke. zat-zat di dalam tubuh atau darah. Lalu apa yang membuat Pak Rid merasa saya terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan atau Ya melayani itu begitu? saya sebenarnya dibesarkan di rumah sakit ya, di keluarga Kristen. Mhm. Ikut ya SMP, SMA Kristen pun. Mhm. Tapi ya walaupun selama jadi orang Kristen saya belum serahkan diri 100% kepada Tuhan. Usia berapa itu Pak? Itu kira-kira ya waktu saya berusia ya di tahun ya kira-kira 17 tahun. 17 tahun. Jadi itu ikut satu pertemuan pemuda-pemudi. Dan saya menyadari bahwa selama itu saya coba atur hidup saya dengan prioritas saya. Jadi saya serahkan hidup saya kepada Tuhan. Dan tidak ada panggilan misi khusus, tapi ini mungkin lebih logis. Saya mau dipakai oleh Tuhan di daerah, ada kebutuhan lebih besar untuk ya penginjilan atau pelayanan. Dan ya pelayanannya agak kurang. Jadi itu artinya melayani di luar negeri. Ya. Khususnya di negara dunia ketiga begitu ya. Iya. Dan waktu itu langsung memilih Indonesia setelah lulus S1. Bukan. Jadi ya itu sesudah lulus S1. Saya selalu tertarik ke Asia. Dipengaruhi oleh Hudson Taylor, China Inland Mission, dan lain. Tapi juga ini waktu hampir lulus S1 ketemu dengan salah satu dokter misi yang membuka pelayanan rumah sakit di Kalimantan Barat. Jadi, dan mereka memerlukan tenaga untuk laboratorium. Jadi itu baru selesai S1 saya melamar, tunggu kira-kira 1 tahun mendapat izin kerja dari Depkes dan datang ke Indonesia tahun Oktober 76. Oktober 76 Pak ya. Ya. Wah, lebih tua dari saya berarti. Iya, jelas. Iya, iya. Banyak mahasiswa sekarang belum lahir pada waktu itu. 76 berarti sudah sekitar 40 Ya, kalau sekian saya, ya, ya 47 kira-kira, tahun mungkin ya. ya cukup lama. Ya, ya, ya. Waktu itu langsung ke Kalimantan di Pontianaknya Pak. Bukan di Pontianak, itu ada di agak di pedalaman. Jadi ini kalau ke Singkawang dari Pontianak dan masuk ke pedalaman kira-kira sekarang dengan jalan baik ya 1 jam. 1 jam. Ya, jadi itu sekarang di dulu Kabupaten Sambas. Oh, oke. Berarti itu cukup pedalaman. Waktu itu mungkin belum sebagus sekarang jalannya. Ya, jelas. Lalu waktu dari Bapak S1
kemudian sudah bekerja sebagai pelayan di rumah sakit itu, Bapak memutuskan untuk lanjut ke teologi atau bagaimana, Pak? Ya, itu dulu saya ke sana short term misi, 1 tahun. Untuk lihat apakah ini sungguh panggilan Tuhan bagi saya. Dan jelas bahwa saya masih di sini, itu panggilan Tuhan. Tapi sesudah 1 tahun pulang ke Amerika, menikah juga, itu ya ketemu ya teman hidup di Kalimantan. Dan harus diterima dari menjadi full-time misionaris. Jadi pada waktu itu syaratnya kalau kerja sebagai medtech, ini hanya 1 tahun pendidikan teologis. Jadi saya ambil 1 tahun, kemudian kami kembali ke Indonesia. Tadi ada yang menarik itu, Pak. Setahu saya, Bapak waktu pertama kali datang ke Indonesia itu masih bujangan, ya masih single. Iya. Kemudian Bapak berencana untuk mencari pasangan hidup di Indonesia atau bagaimana? Sebenarnya tidak memikirkan. Dan sama sekali tidak sangka. Tetapi ini waktu saya sampai ke Kalimantan itu karena ada rumah sakit misi, ada beberapa nona, ini perawat ya dari Amerika Serikat yang melayani di sana. Mungkin ada 4 atau 5. Ya. Dan waktu datang, saya dari Pontianak naik pesawat kecil, MAF, sampai ke Sorokap, ada lapangan di sana. Dan yang jemput pesawat itu, saya lihat ada 4 perawat. Di antaranya salah satu nona Cindy Tillotson. Dan mereka menyambut saya, katakan, mau datang melihat bujangan baru ini. Mereka berkata, bukan, itu mau melihat pilot yang juga bujangan. Tapi ya, selama kami di sini, kalau sekarang Ibu Cindy, dia mendahului saya 7 tahun. Dia datang lebih dahulu, dia dari bagian timur di Amerika Serikat, Timur Tengah, saya dari bagian barat, mungkin jauhnya 3.000 kilometer. Tidak mungkin ketemu di sana. Dia juga mau teman hidup. Dia berdoa, tapi dia katakan, Tuhan panggil saya sekarang, saya harus pergi. Dan kalau Tuhan mau, dia mampu kirim teman hidup ke sana. Jadi itu kami selama 1 tahun kerja sama dan lain, semakin kenal. Jadi pulang ke Amerika bersama-sama. Bukan, ini waktunya yang sama, tapi saya pulang lewat Pasifik karena saya di bagian barat, dia lewat Atlantik. Eropa dan lain. Tapi ya kemudian ya bulan 1 kami sudah saya pergi ketemu dengan keluarga dia dan akhirnya kami menikah bulan Juni. Wah, berarti 78. Ini kisah yang cukup menarik, Pak. Terpisah 3.000 kilometer. Yang satu ke negara lain, yang satu juga ke negara lain, ternyata bertemu di situ. Dan akhirnya memutuskan 78, Pak ya? Iya. Wah, itu juga lebih tua dari saya. Ya, itu jadi seringkali ada mahasiswa dulu berita, katakan itu di Jakarta ada mahasiswa. Kalau begitu saya juga mau ke Kalimantan mendapat taman hidup. Saya berkata itu salah penerapan. Yang penting ikut Tuhan, dia sediakan berkat yang tidak disangka. Mantap quotes-nya, Pak. Ikut Tuhan, dia akan sediakan berkat yang tidak kelihatan. Kemudian setelah Bapak menikah, sekarang sudah anak dan cucu, sudah berapa, Pak? Kami 2 orang anak. Itu Kristi 43 tahun, Kalan 40. Dan perempuan laki-laki ya? Ya, perempuan laki-laki. Yang laki-laki itu yang sudah berkeluarga, sudah menikah, dan kami ada 2 anak cucu, Isaac dan Lizzie. Semuanya di Amerika? Ya, ada di Amerika. Kebetulan Kristi ada di Indonesia untuk saat ini, dia hanya kunjungi. Tapi dia tinggal di Winnipeg. Dia mengajar di universitas di sana. Lalu Pak, setelah Bapak pergi ke Amerika, waktu itu pulang, kemudian apa yang terjadi di situ, menikah dan mengambil kuliah lagi atau seperti apa? Ya, ini ambil 1 tahun kuliah sebagai syarat menjadi misi full time dan kami kembali ke Indonesia tahun 80. Dan pada waktu itu 2 tahun berselang ya, Pak ya? Ya, kira-kira. Ya. Lalu? Dan kemudian itu kerja di belajar bahasa Indonesia lagi, kerja di rumah sakit. Tapi izin kerja kami dari Depkes tidak diperpanjangkan. Jadi tahun itu agak krisis, kami tidak tahu. Sudah banyak persiapan dan lain, baru di sini melayani 1,5-2 tahun, harus pulang.
Masih di Kalimantan itu Pak ya? Masih di Kalimantan. Jadi ya tahun 82 ya kami bulan Maret kami kembali ke Amerika. Tapi sebelum itu, selama kami dulu di sana, kami kerjasama dengan Gereja Perhimpunan Injili Baptis Indonesia. Iya. Itu ya ini partner kami. Ya. Dan mereka mengundang kami kembali dan membantu dalam pelayanan church planting Baik. ya di sana. Jadi ini ya kami lihat itu rencana Tuhan dan kami datang kembali tahun 83. Berarti itu kedatangan ketiga Bapak? Ya itu. 83 ya? Ya. Dan langsung ke gerejanya atau ke misinya atau masih di rumah sakit dan sebagainya? Ini pada waktu itu kami pindah ke Bengkayang. Oh, Bengkayang. Karena ini lebih ke pedalaman. Dan itu mulai terjun dalam church planting, kunjungan ke desa. Juga mengajar teologi, ya melalui program teologi ekstensi. Oke. Jadi itu. Dan kami melayani itu tahun 82, 83 sampai 92. Ya, dalam itu. 9 tahun itu Pak di Kalimantan. Ya, 9-10 tahun. Ya. Jadi banyak pengalaman masuk ke desa, tidur di tikar, dan ya, karena jalannya tidak baik. Oke. Ternyata ada orang Amerika yang bisa tidur di tikar Pak ya? Oh, bisa. Dan 83 waktu itu sudah kenal dengan STTII atau Pak Kris secara khusus mungkin? Kalau ya mungkin agak baru, karena ini kira-kira 83-84, Pak Kris diundang untuk membuat setiap tahun di rumah sakit ada KKR. Jadi dia yang datang dan dia ketemu dengan satu misi kami namanya Arnie Humble. Dan Pak Humble yang memerintis pekerjaan di Kalimantan dulu. Dia datang 61. Tapi dia sudah berdoa merasa sudah 25 tahun kira-kira di Indonesia perlu ada perubahan. Jadi Pak Kris melihat Pak Arnie pandai sekali bahasa Indonesia. Dia mengundang, dia datang, kalau datang menjadi dosen di STI, bisa mengajar satu mata kuliah perintis gereja di rumah Pak Kris. Dan itu dari Pak Humble datang kira-kira tahun 84-85 ke sini. Ke Jogja ya? Jadi itu baru misi kami mulai kerjasama dengan STI. Jadi 92 ya saya sudah kami 2 tahun di Amerika 87 sampai 89. Saya selesai MD sama dengan THM saya. Oh, itu sempat kembali lagi Pak ya? Ya, kami biasa dari misi itu 4 tahun di tempat di pelayanan, kemudian 1 tahun di Amerika. Harus kunjungi sponsor dan lain. Tapi kami ambil 2 tahun supaya bisa selesai MD dan THM. Jadi saya ambil kira-kira 98 semester hours dalam 2 tahun itu. Akhirnya kembali menulis thesis saya di Kalimantan. Tapi itu pada persiapan jadi 92 sudah ada THM. Saya diundang datang mulai kerjasama dengan STI. Pak Kris sebenarnya mengundang kami datang dan ke Jakarta juga untuk membantu di sana. Nah, apa yang membuat Bapak tadinya kan praktisi medis begitu ya, kemudian menjadi seorang akademisi. Apa yang membuat Bapak, apakah itu tawaran dari Pak Kris, kemudian Bapak menyesuaikan dengan itu atau bagaimana Pak? Ini dari awalnya saya merasa saya tidak mau selama-lama saya di Indonesia dalam medis. Dan ini dari awal saya mendidik beberapa orang Indonesia. Dan rencana saya dulu 10 tahun di rumah sakit sudah menyediakan orang dan lain, dan saya bisa ke pelayanan gereja. Rencana Tuhan lebih cepat. Jadi ini kami rasa panggilan Tuhan untuk penginjilan dan lain. Dan dalam 10 tahun di Kalimantan ini semakin jelas bahwa karunia rohani utama saya itu adalah dalam mengajar. Dan saya berarti memang sangat memungkinkan kita bisa menyadari karunia kita itu di tengah jalan justru ya. Iya. Dan itu terjadi sama Bapak.
Ya. Lalu ibu bagaimana Pak? Kalau ibu dia perawat Aha. dulu. Dan sulit dia tinggalkan pelayanan di rumah sakit itu. Tapi, Masih di Kalimantan? Masih di Kalimantan. Okay. Tapi selama itu dia melayani, kami ada 2 anak kecil, jadi dia harus di rumah juga dia kerjasama melayani dengan kaum wanita, juga ikut dengan saya dalam perjalanan, kecuali ke desa yang jauh, saya sendirian itu. Dan juga dia mulai kira-kira 94 untuk mendapat S2 dalam counseling Kristen. Okay. Seorang perawat kemudian mengambil konseling Kristen. Ya, dan itu memang selalu bisa lihat itu hati dia. Ya. Karena orang selalu datang mau bercakap dengan dia. Lalu Bapak dari Pontianak atau dari Kalbar ke Jogja tahun berapa tadi Pak? Ini 92. Sebagai dosen langsung Ya, jadi kami langsung, itu saya mengajar 2 mata kuliah dari PL. Ya, ini Torah sama dengan teologi PL. Oh, sejak waktu itu ya Pak ya? Ya, jadi itu ambilnya karena pada waktu itu Pak Gultom baru dapat diterima di Trinity untuk S3-nya. Jadi 2 minggu sebelum semester mulai, tidak ada orang mengajar teologi PL, jadi saya diberi kesempatan itu. Pada waktu itu ada 3 sesi, 2 dari S1. Dia akan ada kurang lebih 100 mahasiswa dalam program S1 dan S2. Jadi 120. Ya. Dan terakhir saya mengambil kuliah oleh Pak Arit, masih sama teologi PL, berarti secara konsisten sejak. Ya, ini menarik. Sebelum saya diminta mengajarnya, tidak pernah saya ikut kuliah teologi PL. Okay. Jadi sambil mengajar persiapan. Tapi akhirnya itu mungkin teologi PL itu yang saya saling suka. Berarti belajar ongoing juga ya Pak ya? Sambil mengajar, belajar, dan terus itu puluhan tahun. Dan terus terang Pak, nanti kami akan sangat kehilangan sosok Pak Arit yang sudah menekuni teologi PL, kemudian bahasa Ibrani dan eksposisi kitab-kitab perjanjian lama itu, karena kita harus mempersiapkan pengganti setelah Pak Arit pensiun nanti. Ya, itu memang selama ini dengan menyediakan, saya dapat S3 dari PL. Prosesnya panjang juga karena di Amerika 1 tahun kemudian kembali ke sini. Tapi itu mulai 2001, akhirnya selesai 2013. Tulis disertasi di sini pun. Berarti 2001 Bapak mengambil PhD? Saya mulai programnya. Jadi ambil 1 tahun di Trinity, sama dengan tempat yang Pak Gultom ikut dulu. Karena mereka izinkan misi bisa ikut program 1 tahun, kemudian ada time out dari program, kembali pelayanan 2 tahun. Kemudian kembali untuk tahun. Oh, bisa ya, memungkinkan. Dan berarti 12 tahun itu Pak ya? 2001-2013. Ya, karena ini ada waktu keluar dan itu cukup berat menulis disertasi sambil mengajar dan lain. Tapi syukur sudah berhasil. Oke. Dan itu menjadi berkat untuk kita semua, termasuk saya juga. Satu harapan saya selama ini, saya mengajar teologi PL, seluruh PL dalam beberapa kuliah di program S3. Dan ada banyak bahan diktatan lain, tapi saya mau itu dijadikan buku, dipersiapkan untuk diterbit. Jadi itu satu sasaran saya waktu sudah kembali ke Amerika. Ini sedang dikerjakan Pak atau? Sudah mulai dikerjakan. Jadi ini tulis diktat saya sudah mulai tulis dia dalam bentuk yang nanti itu bisa diterbit. Tapi menulis buku seperti itu yang bisa dipakai untuk S2, S3 harus itu cukup hampir seperti menulis tesis atau lain. Apa ada asisten yang menolong mengedit atau seperti apa? Nanti kalau itu sudah selesai. Ya ini pasti perlu diedit, di-proofread dan lain. Baik. Semoga itu bisa menjadi berkat untuk kita semua. Nah, Pak, Bapak kan sudah di STI Jogja ini, khususnya sejak tahun 90 berapa tadi Pak? Kami di Jogja 92 sampai 94. 92-94. Kemudian itu kami pindah ke Jakarta
ya 96 kami kembali ke Amerika. Harus tambah sponsor karena lebih mahal melayani di sini. Oh, begitu? Ya, di Jawa lebih mahal tinggal daripada di Kalimantan. Okay. Ya, di Bengkayang. Nah, Jadi ya itu 96 kami ke Jakarta melayani di dalam dengan CP di sana, dengan gereja PB dan mengajar di STI Jakarta. berapa tahun di situ? 5 tahun sampai 2001. Okay. Selama Bapak mungkin di Jogja ya khususnya Pak ya, ada pengalaman yang paling mengesankan, khususnya dalam mengajar murid-murid begitu. Ada mahasiswa tertentu atau pengalaman tertentu yang membuat Bapak, sampai sekarang masih ingat Pak? Iya, ini sudah memang ya. Kalau waktu di sana, karena pindah dari pelayanan di Kalimantan, di pedalaman, sampai kepada ya mengajar di program S1, S2, standar bahasa Indonesia harus lebih tinggi. Okay. Dan ini kadang-kadang itu waktu mengajar bisa juga ini ada ya melihat katakan sesuatu mahasiswa tertawa. Saya tidak tahu apa yang saya katakan, tapi ini jelas. Ya. Kemudian ada mahasiswa beritahukan. Tapi ya beberapa tahun berikut itu saya melayani di STI Medan, ya kuliah padat dalam program misiologi. Dan salah satu mahasiswa berkata, saya ikut kuliah Bapak yang tahun pertama itu, dan waktu Bapak mengajar, satu kali berkata daripada kata ketika kata ketiak. Okay. Jadi dia berkata kami sebut Bapak ya pendeta ketiak. Berarti ada perbedaan mungkin budaya juga yang menjadi harus penyesuaian. Ya, itu tidak terlalu sulit. Karena kami sudah lama di Indonesia. Okay. Juga itu sudah banyak pengalaman dalam perintisan gereja juga. Okay. Sampai waktu adalah pertemuan wali. Ya, dulu ya kami dibagi tempatnya duduk di tikar, ya kira-kira di pintu di dalam itu. Dan itu ada dosen di sana, ya ini ya, salah satu dosen senior itu saya lupa namanya. Dia orang Jawa, tapi dia lewat kami dan berkata, Pak Arid lebih seperti orang Jawa daripada orang Barat itu. Okay. Ya, jadi ada perbedaan, tapi ya tidak terlalu sulit. Oke. Nah selama di Indonesia itu Pak, ada, kalau saya sih yang saya pikirkan ketika pergi ke negara tertentu, makanan. Nah, ada penyesuaian tertentu tidak Pak? Atau memang langsung saja? Ya itu pada awalnya itu di Kalimantan. Ya, saya tidak tahan makan yang terlalu pedas. Okay. Jadi saya ingat satu kali ini ikut dalam satu pesta pernikahan di rumah sakit. Dan ini ambil makanan itu dan ada cabai, saya tidak lihatnya. Langsung makannya itu sampai itu muka saya ini merah sekali dan lain semua tertawa. Dan lain. Juga itu dalam pelayanan desa. Ini ya makan pagi saya biasanya ya sampai sekarang hampir tidak makan pagi. Okay. Tapi ini di sana diberi banyak nasi itu dan lain. Jadi untuk makan nasi ya pagi-pagi itu yang banyak ini agak sulit pada awalnya. Tapi akhirnya kami lebih senang makanan Indonesia daripada makanan Barat. Sampai sekarang begitu ya. Oke, mudah-mudahan nanti ketika Bapak kembali tidak lupa dengan makanan Indonesia. Tidak mungkin. Nah, begini Pak, Bapak ini saya dengar-dengar rencananya sudah akan pensiun dan memutuskan untuk kembali ke Amerika sekitar bulan Januari ya. Iya. Oke. Kira-kira 1 bulan lagi. 1 bulan lagi dan kita akan ada ibadah pelepasan lah sekitar tanggal ini tanggal 4 ya. Kalau tidak salah. 4 Januari ya. Dan kita berdoa semoga Pak Arid ke depannya di sana pun bisa melayani dan dipakai Tuhan bersama Ibu, kemudian bisa bertemu keluarga dan ya tetap menjaga hubungan. Dan beruntungnya Pak Arid kembali di dalam era teknologi yang seperti ini Pak ya. Jadi masih ada tawaran untuk mengajar di Jogja khususnya. Ya, itu saya sudah dijadwalkan bulan Mei tahun depan untuk mengajar di program S3 itu. Ya, Torah, Pentateuch sama dengan kitab-kitab sejarah. Saya agak membatasi ya supaya pelayan ya mengajar di S3 terus membimbing
ya disertasi, ya tidak lagi di S2. Tapi mungkin akan terus seperti itu beberapa tahun. Oke, sebelum Bapak pulang, saya minta pesan dulu untuk mahasiswa kita, Pak. Untuk para generasi penerus, baik untuk mahasiswa atau alumni dan para dosen yang akan meneruskan Bapak, ada 1-2 patah kata pesan-pesan tertentu, Pak. Iya, ini dari pengalaman saya, ya banyak sekali itu. Tapi beberapa hal itu yang saya selalu ingat. Walaupun kami melayani, itu adalah pekerjaan Tuhan. Jadi ini jadi saya dan Ibu Cindy hampir setiap hari kami bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan diberikan kepada kami untuk melayani dia di Indonesia. Dan memang waktu kami baru datang, tidak sangka akan dari Kalimantan sampai ke Jakarta dan Jogja dan lain. Tapi ya Tuhan membuka kesempatan dan ini akan memimpin kita. Dia tidak memberitahukan jauh sebelumnya. Dan yang lain itu untuk lihat kita semua selalu harus terus bertumbuh. Ya, ini saya pun masih belajar banyak yang baru tentang firman Tuhan dan lain. Ya, jadi ini membaca, melihat sesuatu selalu ini mendorong saya untuk lebih mengertinya. Baik. Dan mungkin yang terakhir, untuk pelayanan, kita semua ada karunia masing-masing. Kita harus melayani secara lengkap. Jadi tidak bisa saja melayani dengan karunia. Tapi seharusnya itu pelayanan utama sesuai dengan karunia. Karena kalau melayani dengan karunia, itu menghidupkan, menguatkan. Baik. Terima kasih Pak Rid sudah mampir ke tempat kami dan berbagi pengalaman. Kita doakan semoga Pak Rid bisa, ya seperti tadi ya, terus menggunakan karunia yang Pak Rid punya untuk memperlengkapi lebih banyak orang. Dan mudah-mudahan kepulangan Pak Rid ke Amerika nanti tidak menghentikan silaturahmi ya kalau bahasa orang Indonesia. Begitu, itu saja. Terima kasih Pak Rid sudah datang. Terima kasih juga Sobat STTI sudah menyaksikan. Semoga ini bisa menjadi nostalgia ya bagi para alumni ataupun para mahasiswa yang sudah kangen dengan Pak Rid yang dulu pernah diajar oleh beliau ataupun Ibu Cindy ya, tadi kita sudah sempat dengar lewat Pak Rid juga. Salam untuk Ibu Pak dan Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak.